Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Alam Tech Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang masalah perpupukan yang seringkali kita itu di lapangan itu menemukan pupuk-pupuk yang aneh-aneh, yang nggak jelas apa isinya dengan kemasannya tertulis mirip-mirip dengan pupuk yang sudah familiar beredar, tapi ternyata setelah diamati secara serius ternyata kandungannya berbeda. Kemudian mereka jual dengan harga yang murah kalau dibandingkan dengan yang biasa kita pakai, misalkan Ponska gitu, itu kan subsidi ya, subsidi itu ada di harga sekitar 160-an ribu per karung, berat 50 kg. Kemudian karena kelangkaan, karena langka ya, Ponska itu kan langka ya, tidak mudah didapatkan kalau nggak punya kartu tani. Kalau punya kartu tani pun itu kadang stoknya juga sudah habis atau kita tidak kebagian, maka peluangnya produk-produk atau pupuk dari yang non subsidi itu mereka menawarkan produk yang harganya mirip, kemudian kemasannya itu mirip, isinya ternyata bukan atau tidak sama dengan yang Ponska yang subsidi tadi. Mereka hargai dengan harga yang di rentang yang sama itu sekitar misalkan 130. Ini pengalaman saja supaya bisa buat pelajaran teman-teman juga. Kemudian teman-teman juga punya rasa empati kepada petani-petani lainnya, terutama yang tidak begitu memperhatikan masalah ini ya. Kita mulai dari keluarga kita, dari tetangga-tetangga kita, untuk mengedukasi mereka. Sedikit saja ilmu yang kita punya masalah pupuk ini kita tularkan kepada mereka supaya mereka itu tidak mudah tertipu menjadi bahan eksploitasi para pembuat pupuk yang kurang bertanggung jawab itu. Supaya kita tidak tertipu, maka di sini saya akan kasihkan beberapa tips yang mudah saja, tidak sampai mendetail ya. Jadi tips-tips yang mudah kita temukan di dalam di waktu kita membeli pupuk itu supaya tidak mudah ditipu. Sekalipun tidak kurang akal bagi yang menipu itu, tapi ini bisa sedikit mencegah kita untuk mudah ditipu. Yang pertama kita cek kemasannya. Contohnya itu ini ya, ini contoh produk yang pupuk yang original ya. Kita lihat produsennya dulu. Kita lihat produsennya, biasakan melihat produsennya. Kalau kita beli ecer misalkan juga ke toko pertanian, kita lihat mana wadahnya, mana kemasannya, kita lihat. Kalau dia masuk ke ini ada embel-embel ini pupuk Indonesia, maka insya Allah itu pupuk yang bagus. Kemudian kalau kita temukan ini nggak ada contoh yang pupuk yang palsu atau yang dimirip-miripin ya, tapi saya kasih info saja. Misalkan seperti ini, produsennya ini kan Petrokimia Gresik. Kalau ini pupuk-pupuk yang abal-abal itu biasanya mereka kelasnya CV, entah itu beneran atau tidak, jarang mereka berani yang ini aja. Coba contoh yang lainnya. Nah ini diproduksi oleh ini kebanyakan itu masih tertulis CV, belum PT. Ini salah satu indikator. Kalau di sini PT, ini lebih meyakinkan, mereka lebih pertanggungjawabannya lebih bagus. Dan di sini ada sama juga Member of Pupuk Indonesia, ini sudah cukup meyakinkan. Dari kemasan kita sudah tahu kalau ini pupuk yang bagus. Kemudian dari kandungannya, tadi yang SP26 ya, SP26 ini yang pupuk non subsidi dari SP26 ini
bukan pupuk turunan dari pupuk SP36. Kandungannya kalau SP36 kan 36%, itu yang subsidi. Sedangkan ini pupuk SP26 ini kandungannya fosfatnya ada 26%. Tertulis di sini ya kandungannya. Biasanya pupuk itu tertulis di sini kandungannya. Yang bagus itu. Maka kita perbandingkan apa yang mau kita beli. Misalkan kita mau beli pupuk SP36 yang subsidi itu ya, itu kan kandungannya fosfat sama sulfur. Tentu kita kalau kehabisan, misalkan kita beli ke pupuk yang non subsidi, ternyata ada pupuk yang namanya SP.3.6, mirip, kemasannya mirip. Ternyata di sini kita perhatikan diproduksi oleh CV antah berantah atau CV Wakanda lah. Itu harus tanda tanya. Kemudian harganya kita harus perhatikan. Kalau harga non subsidi dengan kandungan yang sama, itu kok dia mengaku dengan kandungan yang sama ya, maksudnya dengan merek yang hampir sama tadi, kok hasilnya atau harganya itu diecer sama, atau satu karung itu harganya sama dengan yang subsidi, itu tanda tanya besar. Kemungkinan besar itu palsu. Paling-paling kalau kita perhatikan di sininya, nanti itu kebanyakan ini berdasarkan pengalaman ya. Di sini itu tidak tertulis kandungan yang sesuai dengan pupuk SP36 tadi. Misalkan itu kita niatnya beli SP36 ya, kemudian tertulis di sini SP3.6. Ternyata kandungan di sininya itu magnesium dan kalsium. Balik lagi ke pupuk dolomit. Biasanya seperti itu. Yang sering tipu-tipu itu arahnya ke kapur dolomit. Saya heran juga. Kemudian mereka akan mengelak karena mereka kadang tidak menampilkan di sini tulisan pupuk, tapi mereka hanya menuliskan di sini SP36, atau misalkan kita beli Pons KA itu hurufnya mirip tapi ada yang dihilangkan satu, ada yang didobel, ada yang ditambah, seperti itu. Tapi mirip. Harganya juga di kisaran harga Pons KA yang subsidi itu. Kalau di sini terakhir beli 160 ya. Mungkin mereka jual 140, itu non subsidi. Tulisannya mirip dengan Ponska, kemasannya juga mirip, tapi ketika dicek kandungannya ternyata sama aja, sama kapur dolomit, magnesium dan apa itu tadi, kalsium. Itu kapur dolomit kita beli dari produsen Petrokimia Gresik itu cuma 50.000, 50 kg. Itu lebih terjamin, lebih kita yakin kandungannya karena sudah diteliti tentunya di laboratorium mereka. Mereka adalah produsen besar. Itu salah satu tips. Tadi yang pertama kita lihat produsennya siapa, PT atau enggak, atau PT-nya sudah terkenal atau enggak, bagian dari atau member dari Pupuk Indonesia atau bukan. Kemudian kita lihat, kita cek kandungannya. Setelah itu kita perhatikan harganya. Kalau non subsidi dengan kandungan yang katanya hampir sama, katanya ya, ini yang tertulis di situ katanya itu, atau dari namanya itu hampir sama, kok harganya serupa, itu tanda tanya besar. Kita perhatikan saja harga pupuk NPK Mutiara itu sudah di atas, ecernya itu sudah di atas 12.000. Kalau sekarang saya nggak tahu harganya, ada yang katanya itu terakhir 18.000 ecer itu ya. Dan nggak masuk akal kan kalau kita beli pupuk NPK kok ada di harga 3.000 per kilogram di ecer, itu kan nggak masuk akal. Kemudian satu karung 50 kg kok cuma 150, 160, itu nggak masuk akal. Kemudian tips yang keempat ya, kita beli di toko pertanian terpercaya ya. Ada toko pertanian itu yang hanya menjual saja, yang penting dapat untung. Ada juga yang mereka itu paham tentang masalah pupuk. Ada, saya menemukan tempat pembelian pupuk itu, toko pertanian itu menjualnya itu pupuk-pupuk yang berkualitas. Di situ nggak ada pupuk-pupuk yang aneh-aneh.
dan saya tanya-tanya kepada penjualnya itu, beliau bisa menjawab dengan baik, bahkan kita butuh apa itu beliau bisa menyarankan dengan baik. Nah, ini sangat bagus ya kalau bagi yang buka toko pertanian itu belajar tentang masalah pertanian. Jadi belilah di toko pertanian terpercaya jika memang tidak mau ditipu. Jangan suka teriming-imingi, jangan suka tergiur dengan iming-iming. Ini pupuk sisa, ini pupuk ini dan itu, dengan apapun alasannya itu sangat mungkin itu adalah penipuan, karena pupuk itu kan barang langka. Kayaknya kurang masuk akal aja kalau ada yang sisa dijual biasa aja banyak yang nyari. Kemudian langkah terakhir itu ya cek nomor pendaftarannya, tapi ini kan agak ribet, jadi ya yang 4 poin di atas tadi aja ya yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya kasihkan informasi-informasi selanjutnya. Silahkan ikuti terus channel ini, kita belajar bersama. Bagi teman-teman yang lebih tahu, silahkan komentar di bawah, juga pengalamannya tertipu dengan pupuk-pupuk yang beredar di toko-toko pertanian maupun yang menawar-nawarkan ke tempat kita, itu silahkan komentar bagaimana modusnya. Kalau saya itu, bapak saya itu pernah tertipu, tapi beliau tidak merasa tertipu juga, karena mungkin kurangnya literasi, kurangnya pengetahuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.